Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Apa kabarnya anak-anak ibu guru semuanya? Semoga sehat dan semangat serta berbahagia ya. Berjumpa lagi bersama ibu guru di sini. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Namun anak-anak ibu guru, sebelum kita belajar, marilah kita memulai segala aktivitas kita dengan memohon berkat dari Tuhan, yaitu dengan berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas rahmat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Kami hendak melakukan pembelajaran kami, kiranya Engkaulah yang melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu guru, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dongeng, jenis-jenis dongeng, sifat pertukaran atau yang disebut dengan komutatif pada penjumlahan, pola irama, bunyi benda. Tentu anak-anak ibu guru sudah mengerjakan tugasnya dan sudah mengetahui materi yang ibu guru sampaikan kepada anak-anak ibu guru semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita, masih tetap pada tema 2 ya. Coba kamu sambil lihat bukumu ya. Ini buku pena 3. Tema 2 ya, menyayangi tumbuhan. Subtema 1 dengan materi pertama ya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana pada halaman 111. Menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Kita sudah mempraktekkan bagaimana cara untuk membunyikan suatu benda ya, dengan bersentuhan dengan benda lain, baik itu pulpen dengan pulpen, pensil dengan pensil, ember dengan ketukan tangan, ember dengan ketukan jari tangan, tangan kita ketukan ke meja, dan masih banyak lagi ya. Lalu pada saat ini pada halaman 111 ya, kita akan mempelajari tentang menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Adapun lagunya di sini yaitu ada di halaman 112, yaitu Kebunku, ciptaan Ibu Sud ya. Tentu anak-anak sudah pernah mendengarkannya ya. Namun sebelum itu ya, anak-anak juga harus tahu nada-nada yang ada dalam tangga nada ya. Do ya, dia do sama dengan, kalau dia angka 1 do. Re sama dengan 2, mi sama dengan 3, fa sama dengan 4, sol sama dengan 5, la sama dengan 6, si sama dengan 7, do tinggi sama dengan 1, di atasnya ada titik. Kalau ada diangkat titik di atasnya, baik itu re, mi, berarti dia nada tinggi ya. Itulah dia nada-nada dalam tangga nada. Lalu pada lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud, anak-anak sudah tahu bagaimana lagunya kan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, kira-kira itulah lagunya. Anak-anak nanti kamu boleh menyanyikannya berulang-ulang di rumah ya. Lalu yang menjadi tugasnya di sini adalah
pada lagu Kebunku, ya, kamu ganti lirik lagunya, syair lagunya menjadi senandung la la la. Berarti la 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 sampai habis, ya. Ganti semuanya syair lagunya dengan senandung la la la. Oke anak-anak, Ibu harap kamu sudah mengerti ya pada materi ini. Lalu anak-anak, materi yang kedua dari halaman 116 Bu Pena 3A. Kamu dapat melihatnya ya pada pendalaman materi, yaitu meminta maaf kepada orang lain. Tentu kita semua pernah meminta maaf kepada orang lain. Mengapa ya kita meminta maaf kepada orang lain? Biasanya kalau kita meminta maaf kepada orang lain berarti ada sesuatu hal yang kita lakukan ya yang sudah melanggar peraturan ya atau sudah menyakiti perasaan orang lain, maka kita harus meminta maaf ya. Dalam meminta maaf diperlukan keberanian ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita salah ya, sudah menyakiti perasaan orang lain, sudah tidak menepati janji, maka beranilah untuk meminta maaf ya. Kita harus berani meminta maaf dengan ucapkan kata, maaf ya, kemarin saya lupa mengembalikan bukumu. Contohnya, kamu sudah meminjam buku kawanmu, kamu lupa mengembalikannya ya. Dan masih banyak contoh permintaan maaf yang lainnya. Oke anak-anak, meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Ternyata meminta maaf adalah perbuatan terpuji. Mengapa perbuatan terpuji? Karena dengan meminta maaf berarti kita mengakui dan menyadari kesalahan kita ya. Kalau kita meminta maaf berarti kita tahu kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan, maka kita meminta maaf. Kita sudah menyadari kekurangan diri kita, maka kita minta maaf. Anak-anak tentu sudah tahu apa itu sila kedua kan? Pasti sudah tahu ya. Apa bunyi sila kedua anak-anak? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah melakukan tindakan terpuji ini, yaitu meminta maaf jikalau kita melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan orang lain, maka kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Lalu di sini anak-anak ada tugas ya untuk anak-anak ibu guru. Ya, kamu dengarkan dengan baik. Yang pertama adalah tugasmu dari halaman 112, yaitu nomor 3 ya. Selanjutnya gantilah syair lagu dengan senandung la la la. Kamu gantikan syair lagu Kebunku dengan senandung la 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 ya, seperti yang sudah ibu guru sampaikan kepada kamu tadi. Lalu tugasmu yang kedua adalah ya, coba lihat halaman 117 Bu Pena 3A ya. Lengkapilah percakapan dengan ucapan permintaan maaf sesuai dengan gambar ya. Di sini sudah ada gambarnya, anak-anak ibu guru dapat melihat ya. Kamu lengkapi nanti titik-titiknya ya, sesuai dengan percakapannya. Apakah yang harus kita isi dalam titik-titik percakapan itu ya. Lalu tugas selanjutnya adalah buatlah percakapan sesuai dengan pengalamanmu mengucapkan permintaan maaf kepada orang lain. Maka buatlah satu contoh percakapan ya, di mana kamu meminta maaf kepada orang lain. Contohnya saat kamu melakukan kesalahan atau sudah menyakiti hati seseorang, maka bagaimanakah percakapan yang kamu lakukan pada saat itu? Kamu tuliskanlah dia pada nomor 2 halaman 117 ini. Anak-anak, sekianlah pembelajaran kita ya. Ibu guru harap itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Maka untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan
berdoa. Mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami sehingga pembelajaran kami sudah selesai dan anak-anak kami akan mengerjakan tugas dari pembelajaran ini. Kiranya Engkaulah yang menyertai dan memberikan kepada mereka semangat serta kesehatan. Dan juga orang tua dari anak-anak kami, berikan kepada mereka kesehatan dan juga rezeki-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekianlah pembelajaran kita anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom.